Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Catur Hemidian Prasetyo. Saya dari program studi teknologi informasi D3 di AMI Taruna Probolinggo. Oke teman-teman, mungkin ada yang sudah pernah tahu saya ya teman-teman. Di video sebelumnya saya pernah mereview ESP8266 teman-teman. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah alat lagi elektronika. Mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin juga ada yang masih belum tahu teman-teman. Oke, langsung saja. Ini dia barangnya. Ini adalah board Arduino Uno ya teman-teman. Board Arduino Uno. Ini saya sudah lama sih belinya. Pernah juga dipakai praktek. Dan ini juga sudah saya program teman-teman. Nah sekarang saya tidak akan membahas programnya. Saya cuma akan mereview barangnya saja teman-teman. Jadi barangnya seperti ini. Ini saya titip kemarin ke teman saya, harganya sekitar 75 ribuan lah. Soalnya KW ya teman-teman. Sorry teman-teman, masih belum punya uang ya buat beli yang original. Karena yang original itu harganya ya lumayan mahal ya teman-teman. Sekitar ya kalau saya lihat di websitenya itu 400-an lah. Arduino Uno ini yang original, yang asli teman-teman. Nah berhubung ini adalah yang KW atau ini buatan lokal mungkin ya, jadi ya seperti ini yang saya review sekarang teman-teman. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang masih belum tahu apa sih fungsinya Arduino Uno ini gitu teman-teman. Jadi kita akan membahas agak banyak pada kesempatan hari ini. Ya semoga bermanfaat. Silakan disimak videonya teman-teman. Oke, untuk yang bertanya apa sih kegunaan Arduino Uno ini? Nah jadi Arduino Uno ini merupakan salah satu papan microcontroller yang berbasis datasheet teman-teman, yaitu ATmega 328. Papan microcontroller ini bersifat sumber terbuka yang paling populer yang dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang. Begitu teman-teman. Jadi Arduino Uno ini bukan dirancang tanpa alasan ya teman-teman. Jadi untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang seperti itu teman-teman. Oke. Dan pernah juga ada yang bertanya kepada saya, Arduino dapat digunakan untuk apa saja sih gitu. Kan tadi katanya di berbagai bidang gitu. Apa saja sih gitu contoh-contohnya. Nah, biasanya Arduino ini digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem seperti pengatur suhu atau sensor di bidang agrikultur atau di bidang pengendali peralatan pintar yang seperti saya bilang, atau di smart home atau di penyiraman tanaman otomatis mungkin memakai Arduino Uno ini teman-teman. Nah dan masih banyak yang lainnya, itu cuma beberapa yang saya sebutkan ya teman-teman. Jadi bukan hanya itu saja gunaan dari Arduino ini teman-teman, masih banyak lagi kegunaan dari Arduino Uno ini. Wow teman-teman. Nah di setiap pembelian itu kalian sudah dapat kabel ya, kabel USB, juga dapat pin ini teman-teman. Nah jika teman-teman ingin menambahkan soketnya bisa langsung disolder ya teman-teman. Aduh blur. Nah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya juga pernah saya ada yang tanya, ini diprogram apa enggak sih gitu. Mungkin teman-teman masih belum ada yang tahu. Masih belum ada yang tahu, masih ada yang belum tahu ya teman-teman. Saya rasa ya banyak yang sudah tahu, bahkan lebih tahu dari saya ya teman-teman.
Tapi mungkin yang bertanya kepada saya, teman saya ini masih belum tahu Arduino Uno ini diprogram apa enggak sih gitu. Ya jawabannya adalah Arduino Uno ini diprogram. Seperti ini sudah saya program kemarin teman-teman. Saya coba-coba. Dan bahasa pemrogramannya apa sih gitu. Apa sih bahasa pemrogramannya Arduino Uno ini? Nah, bahasa pemrograman Arduino Uno ini dasarnya menggunakan bahasa pemrograman bahasa C teman-teman. Bahasa C sendiri merupakan bahasa tingkat tinggi yang populer dan banyak digunakan oleh programmer pada saat ini teman-teman. Jadi entah lebih mudah atau gimana saya kurang tahu, lebih simple atau gimana saya juga kurang tahu ya teman-teman. Intinya bahasa C juga banyak digunakan oleh programmer pada saat ini teman-teman. Nah, oleh sebab itu aturan penulisan dan penggunaan dari bahasa Arduino akan sama dengan bahasa C karena pada dasarnya bahasa yang digunakan adalah bahasa C teman-teman. Jadi ya sama pastinya, tentunya sama teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, dan Arduino Uno ini bukan cuman menciptakan bukan hanya menciptakan Arduino Uno saja. Jadi Arduino ini banyak jenisnya ya teman-teman. Bukan hanya Arduino Uno. Dan tapi yang sering digunakan di era-era sekarang ini adalah yang paling sering digunakan adalah Arduino Uno ini teman-teman. Tapi juga banyak jenis-jenis yang lain seperti contohnya Arduino Due, Arduino Mega, Arduino Leonardo, Arduino Vio, Arduino Lilipat, dan Arduino Nano. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak ya, bukan hanya cuman Arduino Uno ini saja teman-teman. Jadi banyak gitu, jenisnya, banyak saudara-saudaranya ya teman-teman. Oke. Ini juga ada yang tanya, gimana sih cara menghidupannya? Apa dicas dulu, apa gimana? Cara menghidupkan Arduino Uno ini yaitu melalui koneksi USB teman-teman. Koneksi USB seperti ini, saya buka dulu ya. Jadi menggunakan USB teman-teman. Nah, tinggal kita colokkan di sini. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita colokkan ke adaptor teman-teman, lalu dicolokkan ke colokan listrik. Seperti itu teman-teman. Ya, bisa juga menggunakan baterai atau apa ya selain dengan USB. Tapi umumnya pakai USB ya teman-teman. Ada juga non USB. Jadi daya dapat berasal dari AC ke adaptor atau baterai, dan adaptor ini dapat dihubungkan dengan menancapkan plug jack pusat ya teman-teman. Ini positif ukuran 2,1 mm. Ini konektor power teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa pin ya teman-teman. Ada berapa sih pin di Arduino Uno ini? Nah, jawabannya adalah ada 14 pin input atau output, atau biasa dituliskan I dan O. Ada ya teman-teman. Aduh, mana sudah? Ada tulisannya I dan O. Input dan output gitu biasanya teman-teman. Aduh, nggak ada ya. Pin diantaranya dapat digunakan sebagai output BBM, antara lain pin 0 sampai 13. Ini dia pin 0 sampai 13 teman-teman di sini. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4 sampai pin 13. Nah, ini sebagai output BBM biasanya. Dan 6 pin input analog di sini teman-teman. Ini ada A0, A1, A2, A3, A4 dan A5 teman-teman. Ini adalah pin input analog. Nah, yang menggunakan kristal 16 MHz. Antara lain ya ini pin A0, A1, A2, A3 dan A5. Dan pin di sini juga ada pin untuk 5 volt. Ini reset.
3,3 volt, ada 5 volt lagi, ada 2 pin grounding, dan ada 1 pin V-in teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ya ini saja yang dapat kita bahas hari ini dari Arduino Uno ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang perkataan saya yang salah, silakan di komen di bawah teman-teman ya. Jangan sungkan untuk mengomentari video-video saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.